Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya dari kelas Sistem Informasi B dengan NIM 255150400111017. Di sini saya akan menjelaskan tentang saya akan mengerjakan tentang tugas ketiga. Di sini yang pertama saya akan mengerjakan dulu tentang yang assignment pertama. Yang pertama di sini tugas pertama yaitu baca dan ringkas 5 pasal utama dalam UU PDB yang berkaitan dengan pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Baik, jadi pada bagian pertama yaitu mengenai UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang disahkan pada 20 September 2022, yaitu di sini diantaranya terdapat 5 pasal utama, yaitu yang pertama pasal 4 yang isinya mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua, yaitu data umum dan juga data spesifik. Data umum itu seperti nama lengkap dan semacamnya, sedangkan data spesifik ataupun sensitif itu seperti data biometrik, data kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya ada pasal 5 yang isinya yaitu menegaskan bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, dan tujuan permintaan data pribadi mereka. Selanjutnya ada pasal 20 yang isinya adalah mewajibkan pengendalian data pribadi untuk memperoleh persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data sebelum memproses data mereka. Selanjutnya yaitu pada pasal 35 mengatur bahwa pengendali data wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional. Selanjutnya yang terakhir ada pada pasal 65 yang isinya melarang setiap orang secara relawan hukum memperoleh ataupun mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu tugas selanjutnya jelaskan peran data controller dan data processor sesuai undang-undang. Baik, di sini tentang peran data controller dan juga data processor. Di sini saya akan membahas dulu tentang data controller. Data controller merupakan sebuah pihak yang menentukan tujuan dan kendali atas pemrosesan data pribadi. Jadi, merekalah yang nantinya akan memutuskan mengapa dan bagaimana data tersebut diproses. Selanjutnya yaitu data processor, yang dimana merupakan sebuah pihak yang memproses data pribadi atas nama pengendali data. Jadi mereka bekerja berdasarkan instruksi dari controller. Nah, selanjutnya di sini saya dipertugaskan untuk membuat studi kasus kecil bagaimana penerapan UU PDB jika saya adalah pengelola sistem informasi akademik universitas. Jadi di sini jika saya merupakan seorang pengelola sistem informasi akademik universitas, penerapan UU PDB akan saya lakukan sebagai berikut. Jadi sebagai universitas kami bertindak sebagai controller, yaitu yang melakukan kontrol. Kami akan mengimplementasikan enkripsi pada database nilai mahasiswa jika kami menggunakan layanan cloud pihak ketiga untuk penyimpanan. Pihak ketiga tersebut merupakan sebuah prosesor. Jadi kami akan memastikan adanya perjanjian kontrak yang mewajibkan pihak cloud menjaga kerahasiaan data mahasiswa sesuai standar UU PDB serta meminta persetujuan mahasiswa saat pengambilan data awal pendaftaran. Baik, selanjutnya pada assignment 2. Jadi pada assignment 2 yaitu analisis keamanan dan etika kasus pengumpulan iris oleh World ID. Jadi tugas yang pertama ringkasan kasus. Jadi di sini saya diperintahkan untuk menjelaskan secara singkat apa itu World ID ataupun WorldCoin. Nah, jadi ringkasan kasus World ID adalah sebuah proyek identitas digital dari WorldCoin yang bertujuan untuk membedakan manusia dan juga bot AI. Di Indonesia, mereka itu melakukan pemindaian iris mata
Di Indonesia, mereka melakukan pemindaian iris mata menggunakan alat bernama ORB dengan imbalan mata uang kripto. Hal ini menjadi kontroversial karena aktivitas ini melibatkan pengumpulan data biometrik skala besar yang dilakukan oleh entitas masing-masing yang memicu kekhawatiran privasi. Selanjutnya, di sini pada nomor 2, analisis keamanan informasi. Selanjutnya di sini untuk nomor 2, analisis keamanan informasi. Apa saja resiko keamanan dan pengumpulan data iris, apa potensi penyalahgunaan data tersebut, dan apakah sistem seperti ini sebaiknya diizinkan di Indonesia. Nah, baik, untuk nomor 2, analisis keamanan analisis keamanan informasi, resiko keamanan utama dari pengumpulan data iris sifatnya yang tidak bisa diubah. Jika password bocor, kita bisa menggantinya. Namun, jika data hash dari iris mata kita itu bocor, kita tidak dapat mengganti mata kita. Potensi penyalahgunaannya meliputi pencurian identitas tingkat tinggi, jadi seperti pelacakan aktivitas individu hingga pemalsuan verifikasi biometrik di masa depan. Menurut saya, sistem seperti ini sangat berisiko jika diizinkan tanpa pengawasan yang ketat. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu analisis etika dan hukum secara etika. Jadi, apakah persetujuan penggunaan sah jika didorong oleh imbalan uang? Ini sebenarnya masih wilayah abu-abu. Dalam etika data, ini disebut sebuah transaksional consent. Banyak masyarakat mungkin tidak benar-benar memahami resiko tersebut. Namun, setuju hanya karena mereka membutuhkan uang ataupun imbalan, sehingga unsur sukarela menjadi bias. Jika ditinjau dari UU PDB, hal ini berpotensi melanggar pasal 4 mengenai data spesifik biometrik yang membutuhkan perlindungan ekstra. Juga perlu ditinjau pada pasal 20 tentang persetujuan, apakah persetujuan yang diberikan benar-benar transparan sesuai tujuan pemrosesan. Jadi praktik ini bisa dianggap melanggar prinsip transparansi jika World ID tidak menjelaskan secara gamblang bagaimana data itu disimpan, diproses, ataupun ditransfer ke luar negeri kepada masyarakat awam. Selanjutnya untuk yang keempat, opini dan juga rekomendasi. Menurut saya, Indonesia tidak harus serta-merta melarang total, tetapi harus melakukan penghentian sementara praktik pengumpulan data biometrik oleh entitas asing hingga mereka bisa membuktikan kepatuhan penuh terhadap UU PDB. Jadi rekomendasi saya kalau untuk pemerintah sebagai audit teknis terhadap perangkat ORB, Worldcoin, dan memastikan server data mematuhi aturan lokalisasi ataupun transfer data internasional UU PDB. Jika untuk perusahaan asing, seharusnya mereka itu transparan membuka algoritma keamanan mereka dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan ekonomi masyarakat untuk mengambil data-data sensitif. Nah, kemudian untuk masyarakat itu sendiri, jangan mudah menyerahkan data biometrik seperti data wajah, sidik jari, dan ataupun iris hanya demi imbalan sesaat karena resikonya bisa seumur hidup. Demikian jawaban dari saya untuk tugas ketiga. Jika ada kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.